Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Oke, kurang berapa hari lagi ini? 3 atau 4 hari nge. Yang lebaran Jumat berarti 3 hari. Yang lebaran Kamis, Sabtu 4 hari. Ya. Seneng napa mboten seneng nek Ramadan meh rambung? Seneng nggih? Ya Allah. Nggih, jujur banget seneng nih. Enten sing ngendika mboten seneng, nggih, tapi jebule wis nika nek motor liwat nika wis padha nyaking THR padha seneng meneh. Nggih. Ketika kita di awal Ramadan itu kita diingatkan dengan satu ayat, nggih. Satu ayat yang menjadi perintah kita untuk melaksanakan siam, okay. Tapi itu sering dibaca di awal Ramadan. Nah, di akhir Ramadan jarang, okay. Ayat apa niku? Al-Baqarah 183. Tapi pagi hari ini saya akan membahas itu dulu, okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini tidak harus dibaca di awal Ramadan saja, ya. Kita ingat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita kadang-kadang hanya berpikir ini loh perintahnya puasa. Nyuwun sewu, ini ayat ini atau puasa ini yang merintah sinten sih? Sinten? Yang pasti, yang perintah siapa ini? Allah kan? Kita hanya kadang-kadang itu melihat pada perintahnya, tapi terlupa siapa sih yang perintah ini? Allah. Sehingga hari ini saya datang ke sini, saya dicegat Mas Amin, sholatnya di bawah, soalnya jamaahnya sudah kelong. Ini di mana-mana, Pak. Di mana-mana. Ya. Kita lupa yang perintah ini Allah. Kalau seorang bekerja di satu instansi, punya atasan, ya, punya pimpinan. Pimpinan ini menghendaki loyalitas dari kita atau enggak? Menghendaki dedikasi dari kita enggak? Menghendaki enggak pimpinan itu kita kerja sungguh-sungguh? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengen enggak kita semua masuk surga? Allah itu pengen kita itu masuk surga, sama seperti pimpinan kita kerja di kantor misalnya. Pengen kita ini jadi karyawan yang baik, pegawai yang baik, mundak gajinya dhuwur, pangkatnya mundak. Pengen gak ada bocah karyawan ini biar dia di level bawah aja enggak. Sama seperti orang tua kita. Nyuwun sewu, adik-adik yang di belakang itu. Kalau jenengan disuruh oleh orang tua jenengan, ya kan? Mas, tolong ibu yang menyuruh ini, Mas tolong tumbas ke gula pasir. Mangkat mboten? Mangkat toh. Golek warung, dikasih uang, gitu.
dapat gula pasir dan kembalikan kalau ada kembaliannya. Laporan Bu niki gula pasire. Melaksanakan dengan kesungguhan. Ya kan? Bukan nanti gula pasirnya ditumbaske permen terus dimakan di sana. Semua yang memerintah itu pengen apa? Pengen yang diperintah itu berhasil dengan apa yang diperintahkan. Sehingga Allah Ta'ala di dalam ayat ini ya memberikan satu garis bawah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Sok kowe muga-muga dadi anak yang soleh, kowe dadi bocah sing bener, dadi wong sing sukses. Tidak ada orang tua yang mengatakan sok kowe dadi cah ora bener. Enggak ada. Sama dengan kita kerja di satu instansi, pasti kita lupa Allah ini yang memerintahkan, sehingga kita butuh loyalitas sampai akhir Ramadan. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Di mana-mana masjid sekarang ini mulai kelong jamaah. Bukan hanya kelong jamaah nyuwun sewu. Traweh njaluk sing cepet. Nggih mboten? Astagfirullahaladzim. Sekarang ini orang pada seneng ini mau habis Ramadannya. Padahal dulu Rasulullah sahabat itu tersungkur sujud dan menangis. Jangan-jangan tahun depan tidak akan menangi lagi bulan Ramadan. Jangan-jangan tahun depan saya sudah tidak hidup lagi. Jangan-jangan tahun depan tidak ketemu lagi ini sholat tarawih. Karena kita sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, nyuwun sewu. Boto niku pinten-dinten? Boto niku pinten-dinten? Idul Fitri niku ditulis gede-gede 1 Syawal. Mboten enten sing nulis niku Idul Fitri, selamat Idul Fitri 5 Syawal. Mboten enten. Padahal mangkeh 2 Syawal itu juga kita sudah berpuasa sunnah. Le seneng-seneng niku mung sedina. Ya sewu. Ingat, ini yang perintah Allah saja kita lupa. Ya, kita hanya fokus kepada berpuasa. Berpuasanya, ya, ada di sana ibadah-ibadah yang lain. Itu juga kita lupa, nyuwun sewu. Loyalitas, dedikasi, kalau kita katakan seperti itu, kesungguh-sungguhan di dalam kita menjalankan perintah itu kita harus ingat. Ya, nyuwun sewu. Karena yang kita ini melaksanakan perintah Allah, ya sing sungguh-sungguh. Niki kados ketika kita bicara gini, kita berbuat dosa, ya kan? Lah mengejoli sandale kancane rapopo, orang ngejoli ki ming ngumpetke sandale kancane. Tapi kita lupa kalau kita bermaksiat, berbuat dosa sekecil apapun, kita berbuat dosa pada siapa? Allah. Ini yang kadang kita lupa. Ya tahu. Ayat ini luar biasa. Ini saya katakan ayat yang luar biasa. Sehingga nanti kaum muslimin kalau bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan betul, dengan yang tadi saya katakan loyalitasnya kepada Allah, ya, dengan kesungguh-sungguhan dedikasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata terawih suwiti menia. Niku teng media sosial saya baca ada sing sampai imamnya itu dibalang sandal sama makmumnya karena apa? Lagi imami kesuwen. Kaya ngono esen njaluk nyong nek pengen nek mati kok mati dalam keadaan sujud. Ini kan kadang-kadang lucu. Oke. Bapak Ibu, Ramadan tinggal 3 atau 4 hari. Ayo, ini masih ada waktu kita untuk berbuat ketaatan. Berbuat apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini perintahnya Allah.
Kalau jamaah kelong, jamaah habis, yang rugi bukan takmir. Ini dengan semua ini tamu Allah. Takmir tidak pernah rugi dimanapun. Ya, tapi yang rugi adalah kita sendiri ketika kita mengabaikan apa yang menjadi perintah Allah. Padahal tidak ada satu perintah dari Allah yang tidak baik bagi kita. Tidak ada orang yang berpuasa kemudian pingsan, tidak ada orang yang berpuasa kemudian sakit mah, tidak ada orang yang berpuasa kemudian mati bahkan. Gimana? Ya kan? Bahkan orang yang berpuasa itu pencernaannya itu, sistem pencernaan, alat-alat pencernaan ini sangat sehat. Ada waktu dia istirahat alat-alat pencernaan ini. Okay? Allah memberikan kemudahan ketika kita berpuasa. Allah memberikan perintah dan Allah itu menjadikan perintah ini bisa dijalankan dengan mudah. Okay? Makanya dipilih siapa ini yang diperintahkan puasa? Hanya orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman nggak usah berpuasa, nggak apa-apa. Hanya orang-orang yang beriman saja. Kemudian Allah berikan kemudahan. Pada saat bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Nggih mboten? Ning sing bukai belenggu sinten? Kita. Ya. Allah itu sudah membelenggu setan sehingga kita mudah untuk apa? Untuk menjalankan ibadah siam ini. Ning belenggu niku sing buka nggih awake dhewe. Niki lak lucu. Ya kan? Allah memberikan kemudahan. Ya. Kita masih diberikan waktu untuk sahur, disunahkan untuk sahur. Ya. Dan sahur itu juga kita mendapatkan barokah di sana. Itu dapat pahala di sana ketika kita sahur. Pahala lagi kan? Allah beri kemudahan kan? Sahur, sakniki sahur mboten kados riyen kan, sahur kudu jam 1 bengi. Sakniki gampil sangat. Allah jadikan berbukanya itu sesuatu yang nikmat, sesuatu yang disenangi. Nggih? Ditambah lagi Allah berikan sing sapa wonge ngewahi makanan orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang berpuasa itu. Pahala lagi, malamnya kita beribadah kepada Allah, kita sholat tarawih, kita tadarus, itu pahala lagi. Coba bayangkan Bapak, kita ini berpuasanya hanya sekitar 12 atau 13 jam saja. Ada satu negara, satu tempat yang bahkan dia berpuasa ya sampai 20 jam, 21 jam karena tidak pernah lihat yang namanya matahari. Coba bayangkan kayak apa. Dan itu mereka menyadari ini perintah Allah. Kita yang di sini dengan segala kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita disediakan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Satu malam yang di sana ada kebaikan setara dengan 1000 bulan, 83 tahun lebih. Ini yang menjadi kelebihan yang Allah berikan, Allah sediakan kepada kita. Kita ini sudah diberikan catatan kira-kira nanti datang di malam-malam ganjil. Cari di sana. Niki mau dalu malam ganjil. Sare jam pinten, wungu jam pinten. Dan kita tidak mencarinya, kita tidak ada kesungguhan, kita tidak ada dedikasi. Nyun sewu.
Ini refleksi dari satu ayat ini saja kepada kita, kepada masing-masing kita, dan kita nyuwun sewu masih ngarep-arep napa? Surga. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah beliau itu santai-santai? Boten santai-santai. Beliau ketika Rasulullah itu menyuruh untuk infak, serahkan itu semuanya kepada Rasulullah. Umar bin Khattab begitu juga. Umar bin Khattab separuh hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk jihad fisabilillah. Kita masih mengharapkan surga, kita lupa kode amal di sini ada. Setiap orang dari kita ini pasti akan menangi yang namanya malam Lailatul Qadar. Hanya kita berada dalam keadaan seperti apa? Keadaan kita tidur, keadaan kita bermaksiat, atau keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan. Kita milih yang mana? Masya Allah. Bapak Ibu, satu ayat ini saya berpikir, ya Allah, cinta Allah kepada kita itu luar biasa. Nangis. Allah itu mengatur luar biasa. Dengan satu ayat ini saja, kalau kita bisa laksanakan dengan kesungguhan, ya Allah. Sampai kemudian Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegera, ayo, ojo santai-santai, ojo ming trimo mlebu, ojo berangkang, melayu, cepet-cepetan bersegera kemana? Wasari'u illa maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Ya, perbanyak itu doa. Mohon ampun kepada Allah, karena kalau Allah sudah mengampuni, urusan yang lain itu lancar semuanya. Kita nggak usah minta, Allah pasti berikan. Dan kepada surga, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi Pak surga. Allah katakan, ayo cepet-cepetan. Kita mantep banget, yang mesti surga, gila, seluas langit dan bumi. Tidak, nyun sewu. Ada seorang yang solih, ada seorang soleh, pagi hari dia konangan nangis sama teman-temannya. Dia nangis ternyata dari ketika dia bangun tidur untuk qiyamul lail, ya, karena baca surat ini, baca ayat ini, Ali Imran ayat 133. Dia ditanya oleh temannya, wahai fulan, kenapa engkau menangis? Ya. Kemudian orang ini menjawab, saya menangis, saya baca ayat ini, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah, dia katakan pada orang itu, Allah ini sudah menyediakan surga, dan surganya itu seluas langit dan bumi. Saya takut sehingga saya menangis. Ojo-ojo, Allah sediakan surga yang luas itu, tapi saya tidak punya kapling. Bahkan bahkan kapling itu seluas saya berdiri saja saya tidak punya. Ini orang soleh Pak yang mengatakan begitu. Karena apa? Takut. Karena takutnya. Kita takut enggak? Kalau kita tidak masuk surga. Surga yang luasnya segitu Pak. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tidak ada rasa takut kan? Kita biasa-biasa saja kan?
Padahal ini orang soleh yang mengatakan, dia sampai nangis. Lagi surga sing ambane sak luase langit lan bumi, aku kuatir yen mengko aku orang duwe kapling, ojo muni kapling 2 hektar, 1 hektar 200 meter, enggak. Bahkan seluas saya bisa berdiri di sana, nek aku ran duwe kapling itu saya rugi sekali. Dan itu disediakan hanya untuk orang-orang yang takwa. Ya. Maka nyuwun sewu, kita ini jangan terlalu pede lah nyuwun sewu. Kita ini sekarang terlalu pede. Surga belum dijamin, Pak, kita ini. Ibu-ibu, siapa yang dijamin surganya? Belum. Tadi saya katakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat itu surganya sudah dijamin, tapi beliau masih bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 beliau menerangkan, dan barang siapa yang memberikan satu pemberian dengan hati yang takut. Ketika mendengar ayat ini, ya, Aisyah istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud di sini orang yang memberikan sesuatu pemberian dengan hati yang takut? Apakah mereka itu adalah seorang pezina? Apakah mereka itu adalah seorang yang suka minum khamr? Ya? Apakah mereka itu adalah seorang yang selalu berbuat maksiat?" Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan istri beliau, "Tidak begitu, wahai putri As-Siddiq." Ya, putri As-Siddiq itu maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Yang dimaksud mereka yang memberikan dengan hati yang takut adalah mereka-mereka yang beramal dengan rasa takut kalau amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Kalau amalnya tidak diterima oleh Allah, kinten-kinten Bapak Ibu nyuwun sewu, amal kita selama Ramadan ini diterima Allah enggak? Padahal sejak awal pasti sudah ada yang mengatakan nih, ini ustadznya gonta-ganti. Ampun ngantos kita kados tiang-tiang ingkang disebut sebat hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Apakah kita dalam golongan itu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam itu ketika diperintah Allah, padahal beliau Nabi, diperintah Allah untuk membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha pendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini doa kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya rasa takut. Iya nek amal kita ini Ramadan diterima. Iya nek kemudian ya tidak diterima. Ya nek kemudian Ramadan tahun depan kita tidak menangi lagi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mila Bapak dan Ibu, kita kedah pirsa ciri-ciri dos pundi mangkih amal-amal kita menika ditampi napa mboten. Kita tidak tahu amal kita diterima atau enggak. Sehingga sahabat itu sampai mengatakan, kalau saja aku tahu salah satu solatku ini diterima, apakah subuhnya tadi, apakah duhurnya, atau mungkin kalau saya tahu amal puasaku ini diterima oleh Allah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita masalahnya tidak tahu amal kita ini diterima oleh Allah atau tidak, hanya ada ciri-cirinya.
Ciri-ciri amal kita diterima nggih, nyuwun sewu. Yang pertama adalah ini setelah Ramadan nggih. Setelah Ramadan apa? Syawal artinya apa, Pak? Syawal itu artinya peningkatan. Kalau satu amal kemudian nanti setelah ini selesai, ya, kita bertambah baik dengan amalan-amalan itu, maka itu salah satu tanda amalnya diterima. Nggih. Setelah Ramadan ini Syawal, nanti kita masih suka berpuasa sunnah. Tadi saya katakan di depan, Idul Fitri tanggal pinten? 1 Syawal. Mboten enten spanduk tanggal 5 Syawal, 2 Syawal, tidak ada. Oke. Semua paham Idul Fitri 1 tanggal 2 Syawal itu kita sudah mulai puasa sunnah. Dan nanti bulan-bulan berikutnya kita selalu berpuasa sunnah. Itu salah satu tanda kita amal diterima. Ketika Ramadan kita dididik untuk sholat qiyamul lail. Maka nanti di luar Ramadan, Syawal dan seterusnya kita senang qiyamul lail. Ketika Ramadan kita dididik untuk sama-sama sholat berjamaah. Nanti setelah Ramadan kita rajin sholat berjamaah. Itu diantara tanda-tanda amal kita diterima. Senang dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan ini, termasuk infaknya, sodakohnya, zakatnya, semuanya dan ibadah-ibadah yang lain kita senang. Ketika Ramadan, kita kan disuruh untuk belajar memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kita lanjutkan nanti setelah Ramadan. Yang kedua, tanda-tanda amal kita diterima adalah ketika kita saat ini misalnya Ramadan, kita merasa bahwa amalku ki urung apa-apa, amalku ini masih sangat kecil, dan aku ini masih sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita tanamkan pada diri kita sekarang ini semuanya. Jangan pernah kita merasa bahwa aku wis cukup, traweh aku bedine traweh, tadarus ya aku tadarus. Nggih. Apa sing kurang maneh? Kabeh wis tak lakoni. Jangan pernah ada ujub di antara kita. Amal kita itu urung apa-apa nih, belum ada apa-apanya. Itu kita harus merasa sehingga nanti Syawal datang, kemudian bulan-bulan yang lain kita akan lebih meningkatkan kualitas amal kita. Kata nggih? Ya Masya Allah. Ini sebuah refleksi dari satu ayat saja. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ternyata di akhir-akhir Ramadan ini kok masih relevan nggih ayat ini, ya, dan mengingatkan nih masih ada waktu 3-4 hari, ayo, nggih loh, jangan sampai ketika kita menjelang garis finish, yuk alon-alon ling mlaku ling ibadah, yuk santai, yuk kesetut liyane, nggih mboten, orang lain gaspol kita malah rempol, nggih mboten, gaspol. Ya, karena ini hari-hari yang rawan nyun sewu. Ibu-ibu mulai dameli nastar, mulai damel kastengel, mulai goreng peyek, mulai goreng rengginang. Saniki rengginang pun mboten kanu nggih. Ya, ibu-ibunya mulai gitu. Bapak-bapaknya nyun sewu, enten lho Pak nyun sewu. Sing sakniki niku direwangi lembur. Nyambut damel lembur, lagu ngopo lembur, lagu badan. Ini kadang-kadang nyuwun sewu banyak. Para sahabat dahulu ketika Ramadan datang itu luar biasa, sudah nggak mikir lagi kerjaan sampai apalagi cari uang yuk lembur-lembur gitu. Enggak, fokus pada ibadahnya. Ya.
Sehingga pernah kan kita punya presiden ketika Ramadan itu 1 bulan tuh liburkan. Biar apa? Biar fokus anak-anak podo. Dulu kalau habis traweh, habis kuliah subuh, podo maju tanda tangan. Ya, ada perhatian di situ. Kemarin saya di Sidojoyo itu ada yang internal masjidnya itu menerapkan begitu. Meskipun dari sekolah tidak menyuruh seperti itu, tapi dari masjidnya itu takmirnya sudah berinisiatif seperti itu. Jadi tanda tangan, ya nanti dinilai gitu kan akhir Ramadan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita bagaimana ini ya, kita akan menilai diri kita masing-masing. Sekali lagi bahwa kita usia belum tentu akan sampai pada tahun yang akan datang. Di akhir Ramadan, mari kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Nggih, mohon ampun dan mohon amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun depan kita masih menangi, okay, sehingga kita masih memperbaiki amal-amal kita dengan kualitasnya, dengan kuantitasnya juga, ya. Karena semuanya itu dilihat pada akhirnya. Amal itu dilihat pada akhirnya. Boten le awal niku ngegas tapi mburi niku nglokro meletre. Nggih, makanya itu dikatakan banyak di dalam hadis-hadis itu. Meskipun dia dulu orang kafir, tapi mati dalam keadaan la ilaha illallah dia ucapkan dari lisannya. Karena semuanya itu dilihat dari akhirnya. Jangan sampai akhir-akhir kita ketika kita sudah semakin tua, tapi kita masih meletre nyuwun sewu. Nggih, ayo semangat, masih ada 3 atau 4 hari. Nggih. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan dengan maksimal. Ngaten, sampun pas 5:30 niku. Kita cekapi nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatanipun kawula. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.